Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Waktu berlalu menit demi detik, Soyeon seperti biksu tua yang masuki keadaan kesurupan dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Energi yang kuat tersapu. Di dalam tubuh Soyeon, cairan kental Doki perlahan mengalir melalui jaringan meridian Soyeon, mengikuti rute meridian Penjue dengan cara pengoperasian yang unik. Warna cairan ini berubah menjadi kuning tua, memancarkan energi yang memabukkan. Soyeon telah mencapai puncak Kaisar Do Bintang 2. Begitu Soyeon mencapai puncak Kaisar Do Bintang 2, orang yang paling terkejut bukanlah Shoki, melainkan King Horan dan King Mu'er. Saat ini masih ada 3 inti sihir bintang 5 yang masih bersinar redup, dan cahaya inti sihir bintang 6 masih terang. Soyeon telah mencapai puncak Kaisar Do Bintang 2. Hal ini membuat saudara dan saudari King terkejut dengan efisiensi penyerapan Soyeon jauh melebihi mereka. King Horan menggosokkan dagunya dan menyipitkan matanya. Dia lebih dari sekedar ingin tahu tentang Soyeon. Bahkan jika dia telah berendam di genangan darah, bahkan jika dia memiliki kekuatan magis dari kaisar leluhur, tingkat garis keturunannya seharusnya tidak sebanyak itu, yang lebih tinggi dari miliknya. Memikirkan kehendak kaisar leluhur, King Horan diam-diam menebak identitas Soyeon. Saudaraku, garis keturunan macam apa yang dimiliki Soyeon ini? Apakah dia lebih kuat dari kita? King Mu'er yang awalnya duduk di sandaran tangan kursi, sudah berdiri dan menatap Soyeon lagi, dengan sedikit rasa iri di matanya. King Horan mengangkat bahu, merentangkan tangannya, tersenyum baik dan menggelengkan kepalanya. Dengan kecepatan dan efisiensi penyerapan Soyeon, dia dapat dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 3 paling lama dalam beberapa hari. Setelah ke-10 inti sihir bintang 5 diserap, dan inti sihir bintang 6 terbesar mulai diserap oleh Soyeon. Energi dalam inti sihir mendorong seluruh formasi untuk mengeluarkan suara rendah yang samar, dan langsung mengisi seluruh aula. Hari-hari berlalu dengan tenang. Tiba-tiba awan petir mulai berkumpul di langit, dan di aula dengan suara guntur. Soyeon tiba-tiba membuka matanya dan seberkas cahaya tampak melesat di udara. Soyeon berdiri perlahan dan terdengar suara retakan di tulangnya. Semangat juang di tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Begitu Soyeon berdiri, kabut darah di sekelilingnya dengan cepat menghilang, dan formasi yang terbentuk dengan inti sihir segera runtuh. 10 inti sihir bintang 5 yang telah diserap oleh Soyeon dalam sekejap, dengan hanya inti sihir bintang 6 yang masih mengambang terang di sana. Soyeon tidak berbicara. Dia melangkah sedikit dan bergegas keluar aula, seperti hantu. Dia melayang di udara dan menatap awan petir di langit. Jelas sekali, malapetaka kaisar akan datang. King Horan, King Mu'er, dan Sioki juga berlari dengan cepat. King Horan dan King Mu'er perlahan terbang sejajar dengan Soyeon. Soyeon menyipitkan matanya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa kesengsaraan kekaisaran ini jelas tidak sekuat kesengsaraan kekaisaran pertama. Ketika dia dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 2, aura iblis guntur tampaknya jauh lebih lemah. Anda tidak buruk dan telah mencapai Kaisar pertarungan bintang 3 begitu cepat. Jangan khawatir, Anda dapat selamat dari kesengsaraan kekaisaran ini tanpa pil kesengsaraan. Pertama kali adalah kecelakaan, karena itu untuk menunjukkan potensi masa depan Anda. Nah, Anda benar-benar monster. Suara Jando terdengar di hati Soyeon. Melihat Soyeon hendak maju ke Kaisar pertarungan bintang 3, Jando tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Mendengar itu, hati Soyeon tiba-tiba terasa nyaman. Di langit, awan petir 4 berwarna menyebar dan meraung ke arah Soyeon dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Mu'er, Anda bunuh iblis Wanlei. Soyeon, bunuh saja iblis guntur kuning. Serahkan iblis guntur langit dan iblis guntur bumi kepada saya. Adikku, kami hanya bisa membantu Anda sebanyak ini.
Kami akan membantu dengan 2 kesengsaraan Guntur berikutnya. Jika tidak, saya tidak bisa membantu Anda lagi. Guntur malapetaka yang kedua hanya menimpa orang yang berusaha menyelamatkan musibah, dan orang yang berusaha menyelamatkan musibah hanya dapat menanggungnya sendiri, dan tidak ada yang dapat membantunya. Segera Guntur melanda, dan di sekitar Xiuyan 4 bayangan iblis guntur besar perlahan muncul. King Horan tidak berkata apa-apa, tangannya gemetar dan senjata seperti tongkat muncul di tangannya. Senjata ini disebut Tong Roh Darah. Ini adalah senjata yang sangat langka, yang dapat digunakan untuk melakukan serangan jiwa yang sangat kuat. Sosok King Horan tiba-tiba bergetar dan tongkat darah di tangannya berputar. Kemudian kekuatan jiwa yang kuat meledak. Melewati tongkat darah spiritual tiba-tiba menjadi seperti suatu zat, dan iblis guntur Hetian mengembun di udara dengan kekuatan jiwa sebagai iblis guntur. King Horan melangkah maju sedikit dan berteriak pelan. Pergi! Iblis guntur langit kekuatan jiwa meraung dan melesat ke arah iblis guntur langit di depan Xiuyan. Kedua guntur langit langsung bertabrakan dengan keras, dan segera 2 iblis guntur langit yang identik terbang berbalik. King Horan bahkan tidak melihatnya, tanda darah muncul di dahinya, dan dia meraih iblis guntur dengan telapak tangannya. Di sini tubuh garang King Mu'er berubah menjadi sudut yang anggun, dan di tangannya yang indah cambuk panjang seperti ular piton disapu ke arah iblis Wanle kuning muda. Sementara Xiuyan di samping, begitu cahaya muncul di tangannya, penggaris besar muncul di tangan Xiuyan, dan dia memukul kepala iblis guntur kuning dengan keras. Tuar! Terdengar suara teredam dan keempat iblis petir itu roboh dalam sekejap. King Horan melambaikan tangannya dengan lembut dan tongkat darah spiritual segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Cambuk panjang di tangan King Mu'er membuat simpul keras di udara dan mengikuti tren, langsung melingkari pinggang kecil dan seluruh tubuh melonjak dengan bangga. Xiuyan minggirkan penguasa kuno api surgawi, mengangkat tangannya ke arah King Horan dan King Mu'er dan berkata, "Terima kasih. Kita adalah keluarga, jadi tidak perlu berterima kasih pada saya. Bencana kedua akan segera datang, jadi berhati-hatilah." Setelah keempat iblis guntur terbunuh seketika, awan guntur di langit mulai meningkat. Tuar! Suara guntur menderu dan energi besar berkumpul menuju awan guntur lagi. Sosok King Horan dan King Mu'er perlahan turun, tapi Xiuqi memperhatikan dalam diam dari samping. "Jangan khawatir, Xiuyan akan baik-baik saja." King Horan memandang Xiuqi yang tampaknya khawatir dan berkata dengan lembut kepada Xiuqi. Mendengar itu Xiuqi mengangguk dan segera mereka bertiga melihat ke atas. Tuar! Guntur seperti naga raksasa menembus langit dan menghantam Xiuyan. Namun Xiuyan tidak bergerak. Di dahinya, pola klan Xiu diam-diam muncul. Kekuatan jiwa kaisar alam dilepaskan tanpa syarat. Di permukaan tubuh, api suci kekacauan berkibar muncul lagi. Melihat Guntur, dia hendak memukul Xiuyan, tetapi seolah-olah dia menemui hambatan. Dia tiba-tiba berhenti agak jauh dari lengan Xiuyan. Seolah-olah ada penghalang yang melindungi tubuh Xiuyan, menghalangi Guntur dari luar. Itu jelas merupakan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Xiuyan. King Mu'er yang sedang menonton menunjukkan sedikit kekhawatiran di beberapa titik. King Horan juga sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Guntur semacam ini akan menjadi tantangan besar bagi Kaisar Do bintang 3 biasa. Namun pencapaian Xiuyan dalam kekuatan jiwa sebenarnya cukup tinggi. Alis Xiuqi dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, dan hatinya dipenuhi rasa bangga. Kesengsaraan Guntur berlalu dengan cepat, dan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa runtuh bersamaan dengan Guntur. Saat Guntur runtuh, itu berubah menjadi aliran energi dan menembus tubuh Xiuyan. Energi yang kuat menembus ke anggota tubuh dan tulang Xiuyan dalam sekejap. Tuar! Guntur kedua menyusul setelahnya. Mengetahui bahwa guntur kedua ini pasti jauh lebih kuat dari yang pertama, Xiuyan bahkan tidak berkedip.
Penguasa besar itu tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan memutar tubuhnya, api suci kekacauan mengalir ke penguasa kuno api surgawi. Dan energi pertarungan terus mengalir. Segera, guntur kedua menghantam langsung penguasa kuno api surgawi. Sehingga lengan Xiaoyan bergetar hebat dan kuat mengimbangi guntur tersebut. Setelah petir kedua diimbangi, energi murni menembus tubuh Xiaoyan lagi. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan. Setelah beberapa saat, awan guntur melonjak lagi, bergulir terus-menerus dan segera membentuk pusaran besar di dalam awan guntur. Di tengah pusaran tersebut, guntur tebal seperti naga petir yang telah bercokol selama bertahun-tahun, menampakkan aura yang kuat. Guntur kuning muda ini seperti harimau ganas, meraung ke arah Xiaoyan, mengeluarkan suara mendesis di udara. Mata Xiaoyan memadat dan energi pertarungan di tubuhnya mulai beredar. Menghadapi guntur yang begitu besar, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Melangkah maju dan berteriak dan keras. Telapak tangan keberuntungan surga yang agung. Saat teriakan terdengar, sebuah telapak tangan dilambaikan dan bayangan telapak tangan hitam muncul di udara, seperti lubang hitam, bercampur dengan isapan. Xiaoyan tidak berhenti sama sekali, dan sidik jarinya berubah dengan cepat. Telapak tangan dunia bawah, jari dunia bawah. Bayangan telapak tangan sebesar 100 kaki dengan cepat mengembun di udara, langsung menuju ke arah guntur kuning pucat. Begitu dia melambaikan telapak tangannya, jari-jari Xiaoyan tiba-tiba menunjuk ke udara. Kemudian, sebuah jari yang panjangnya 100 kaki dan berisi energi besar muncul di udara. 3 keterampilan bertarung diluncurkan secara instan dan seluruh udara dihantam dengan suara keras. Namun Xiaoyan tidak berani bersantai sama sekali. Kekuatan jiwanya merembes keluar dan membentuk penghalang lagi di depannya. Api suci kekacauan bangkit lagi dan mengelilingi tubuh Xiaoyan. Guntur melintas dan menghantam telapak tangan surga dengan keras. Telapak tangan surga tidak memiliki perlawanan sama sekali dan langsung roboh. Saat suara keras terdengar, telapak tangan Huang Puan dan jari Huang Puan sedikit gemetar. Berhenti, lalu hancur. Tapi hanya dengan ini kekuatan guntur sudah melemah banyak. Sepertinya penggunaan skill bertarung untuk melawan masih efektif. Orang ini punya banyak trik. Dia cukup berpengalaman. Kita semua salah sebelumnya. King Mu'er melihat penampilan Xiaoyan dan memuji Xiaoyan dengan cara yang jarang. Itu karena Anda melakukan kesalahan, dan saya tidak melakukan kesalahan, kata King Horan sambil tersenyum. Bahkan King Horan diam-diam mengagumi semua yang ditunjukkan Xiaoyan sekarang. King Mu'er cemberut, memutar matanya ke arah King Horan, lalu berbalik untuk melihat Xiaoyan di atas. Guntur besar memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan setelah menghancurkan keterampilan bertarung Xiaoyan, itu seperti harimau yang marah, mengamuk ke arah Xiaoyan. Kekuatan guntur ini jelas jauh lebih lemah daripada yang terjadi pada bencana kekaisaran pertama Xiaoyan, tapi itu masih sangat menakutkan. Segera guntur itu meledak di depan Xiaoyan, dan retakan perlahan terbuka di penghalang kekuatan jiwa Xiaoyan. Kemudian, penghalang itu runtuh setelah beberapa saat, dan guntur ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun penghalangnya rusak, tapi Xiaoyan tidak panik. Tiba-tiba cahaya merah melewati tangannya dan gelombang energi fanatik menyapu. Penguasa pemotong peledak api. Xiaoyan berteriak dengan keras dan penguasa kuno api surgawi tiba-tiba muncul dan menyerang langsung ke guntur yang telah tiba di depannya. Energi besar itu segera memicu gelombang energi besar setinggi 100 kaki di udara. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini menggunakan keterampilan bertarung tingkat Yi, ditambah dengan penguasa kuno abadi api surgawi yang telah berevolusi, kekuatannya lebih dari 1000 kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan itu benar-benar dapat meledakkan guntur. Tentu saja, ini juga beberapa keterampilan bertarung dan penghalang jiwa yang telah melemahkan banyak energi guntur. Jika tidak, bahkan jika Xiaoyan menggunakan penguasa tebasan peledak api untuk memborbardirnya, kecil kemungkinannya dia dapat meledakkannya secara langsung.
Begitu guntur meledak, beberapa semburan energi murni menembus tubuh Xiaoyan lagi, dan aura yang lebih kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Dan dia dipromosikan menjadi kaisar pertarungan tingkat 3. Pada saat ini, awan petir di langit berangsur-angsur memudar dan sosok Xiaoyan perlahan jatuh. Saudaraku, Anda sangat berbakat dan cakap. King Horan tertawa dan berjalan menuju Xiaoyan sambil menepuk bahu Xiaoyan dengan keras. Mungkin tidak banyak orang di seluruh benua yang dapat menanggung ribuan kesengsaraan guntur tanpa terluka sama sekali. Saat King Horan memandang Xiaoyan, cahaya penghargaan menjadi lebih terang. Xiaoyan terkekeh, menoleh ke arah Xiaoqi yang masih memiliki kekhawatiran di wajahnya dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Xiaoqi melihat Xiaoyan berjalan mendekat dan rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya. Mungkin dia tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tapi sepanjang jalan, dia tanpa sadar mengembangkan perasaan halus pada Xiaoyan. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Saudara King, bagaimana kabar klan Xiao sekarang? Xiaoyan tersenyum dan menyentuh kepala Xiaoqi, lalu sepertinya mengingat sesuatu. Menoleh ke King Horan dan bertanya, orang-orang saya telah mengendalikan situasi dan klan Xiao tidak memiliki masalah sekarang. Sekarang kesengsaraan kekaisaran Anda telah berlalu, jadi saatnya kita berangkat ke klan Xiao. Kata King Horan sambil tersenyum. Saudara King, tolong rahasiakan fakta bahwa saya memiliki garis keturunan iblis. Xiaoyan, tabu ini terlalu mengejutkan bahwa dia memiliki 2 garis keturunan pada saat yang sama. Jadi dia secara khusus memberitahu King Horan. Jangan khawatir, saya tahu tingkat keparahannya. Tentu saja, King Horan tidak akan memberitahu siapapun. Berpikir bahwa dia mungkin memiliki darah klan iblis di masa depan. Xiaoyan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit di dalam hatinya. Beberapa orang kembali ke aula ketika Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 3. Inti sihir bintang 6 belum sepenuhnya terserap, tetapi cahayanya tidak lagi seterang sebelumnya. Xiaoyan berjalan mendekat dan memasukkan inti sihir bintang 6 yang belum terserap di dalam ring. King Horan melihat tindakan Xiaoyan dan tersenyum. Inti sihir bintang 6 memang bagus, belum lagi harganya yang sangat tinggi. Di seluruh negara bagian di Yuan dikelilingi oleh 3 pegunungan, dan kekaisaran adalah yang terburuk di antara mereka. Belum lagi Qi di Yuan tidak sekuat 2 lainnya, dan bintang ajaib juga lebih lemah dari 2 lainnya. Ini tentu saja merupakan harga kekalahan dalam bencana kuno. Oleh karena itu, inti sihir bintang 6 sangat berharga bahkan di seluruh klan iblis. Tetapi bagaimana inti sihir bintang 6 dapat dibandingkan dengan token iblis darah? King Horan secara alami tidak merasa tertekan, tapi sangat bahagia dengan token iblis darah. Hanya dengan menyatukan klan iblis, dia bisa berharap. Ayo pergi ke klan Xiao, kata King Horan sambil melambaikan lengan bajunya dan celah terbuka di aula. King Horan memimpin dan masuk. Anda akan duduk di kursi belakang, King Horan berkata pada Xiaoyan di samping dengan rona merah yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Xiaoyan tidak memperhatikan dan mengangguk, meraih tangan Xiaoqi dan masuk ke celah luar angkasa. Setelah King Mu'er masuk ke belakang bantal, celah ruang juga menghilang. Di klan Xiao saat ini, Xiaoli, Xiaolong, dan banyak anggota klan Xiao diselamatkan oleh klan iblis darah dan dirawat. Mengapa pemimpin klan Anda belum datang? Jika dia tidak datang, kami akan menuntut Anda karena memalsukan perintah kaisar. Di belakangnya ada beberapa pria berjubah hitam lainnya, dan sekte Yimo termasuk di antara yang lainnya. Tetua kedua dari klan iblis darah mengabaikannya sama sekali dan tetap tenang dengan mata tertutup. Tiba-tiba tawa hangat terdengar di klan Xiao. Klan jiwa iblis. Di atas klan Xiao celah ruang terbuka dan 4 sosok perlahan muncul. King Horan, Anda akhirnya sampai di sini. Pria parubaya berjubah hitam cemberut dan mencibir di dalam hatinya. Tapi ekspresi arogan itu langsung memudar dan seluruh orang menjadi hormat.
Dia membungkuk kepada King Horan dan berkata, "Saya telah bertemu dengan pemimpin klan King." Begitu Xiuqi mendarat, dia berlari menuju pusat klan Xiu. Dia terlalu mengkhawatirkan kakeknya dan tidak sabar untuk bertemu Xiuli. King Horan memandang pria parubaya berjubah hitam dan berkata dengan tenang, "Lupakan saja, kali ini saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Silakan, ingat, Anda tidak boleh melecehkan klan Xiu lagi. Jika tidak, Anda akan dihukum berat." Setelah berbicara, cahaya berdarah muncul dari tangan King Horan. Kemudian token iblis darah muncul di tangan King Horan. Dikelilingi oleh jejak darah, memancarkan suasana yang jauh dan berdarah. Dan 3 karakter merah besar menonjol dari token iblis darah. Ketika pria parubaya berjubah hitam melihat token di tangan King Horan, tubuhnya terkejut. Dia segera membungkuk dan menggertakkan gigi dan berkata, "Iya." Dia tidak punya pilihan selain menyerah dengan token iblis darah, karena King Horan adalah kaisar iblis dari klan iblis. Pria parubaya berjubah hitam melambaikan tangannya dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Ayo pergi!" Sebuah celah muncul di depan pria parubaya berjubah hitam. Wajah Xiaoyan memadat seolah dia teringat sesuatu dan dia buru-buru berteriak, "Tunggu!" Terdengar teriakan Xiaoyan. King Horan meremas udara dengan jarinya, dan celah di ruang itu tiba-tiba menghilang. Semua orang boleh pergi, tapi Xiaoyong dan Yi Ying tetap di sini. Wajah Xiaoyong dan Yi Ying yang berdiri di antara orang-orang dari sekte Yimo tiba-tiba berubah, dengan ketakutan di mata mereka. Pria parubaya berjubah hitam sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa, dan menatap langsung ke arah King Horan. Selama King Horan tidak memberi perintah, tidak ada yang bisa menahannya. King Horan mengangkat kepalanya dan orang-orang dari klan iblis darah menarik keluar Xiaoyong dan Yi Ying. Pria parubaya berjubah hitam memandang mereka dengan dingin. Xiaoyan berjalan menghadapi Yi Ying dengan dingin. "Yi Ying, apakah Anda masih ingat ketika Anda memimpin orang untuk menyergap saya ketika saya pertama kali datang ke daratan? Izinkan saya bertanya dari mana Anda mendapatkan berita tentang kedatangan saya ke daratan ini?" Xiaoyan melototi Yi Ying dan bertanya. Tubuh Yi Ying gemetar, matanya berputar dan dia ragu untuk berbicara. Xiaoyan sedikit marah dan aura Kaisar Do Bintang 3 melepaskan momentumnya dan berteriak, "Katakan!" Xiaoyan mengungkapkannya. Yi Ying tertekan oleh momentum Xiaoyan dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berbicara. Sekarang dengan kekuatan Xiaoyan, dia bisa dengan mudah dibunuh hanya dengan beberapa jari. Belum lagi Xiaoyan mendapat dukungan dari Kaisar Iblis. "Kenapa Xiaoyan mengungkapkannya pada Anda?" Xiaoyan terus bertanya. "Xiaoyan sebenarnya sudah lama menjadi anggota sekte Yimo saya." Wajah Yi Ying berubah menjadi ungu dan dia dengan cepat menjawab, "Apa tujuan Anda menangkap saya? Bagaimana Anda tahu kalau saya memiliki api surgawi di tubuh saya? Jangan bilang kalau Xiaoyan juga memberitahu Anda hal ini." Xiaoyan selalu mengkhawatirkan masalah ini. Benua Kaisar Do masih mungkin jika seseorang dari klan Xiu mengungkapkannya. Lalu bagaimana sekte Yimo tahu bahwa dia memiliki api surgawi? Jadi ini sungguh aneh. Yi Ying tiba-tiba tampak panik dan menoleh untuk melihat pria parubaya berjubah hitam. Ekspresi pria parubaya berjubah hitam memadat, dan telapak tangannya yang besar tiba-tiba menampar Yi Ying dengan keras. Dan Yi Ying langsung meledak menjadi kabut darah. Karena situasinya terjadi begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi. King Horan menatap pria parubaya berjubah hitam dengan sangat marah. "Anda! Bajingan ini pantas mati." Pria parubaya berubah hitam memandang King Horan yang marah dan mengguncangnya kepala. King Horan mendengus marah. Jelas sekali bahwa pria parubaya berjubah hitam itu mencoba membungkam seseorang. Tetapi King Horan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Xiaoyan juga terkejut, menatap pria berjubah hitam dengan amarah di matanya, lalu mengalihkan pandangan tajamnya ke Xiaoyong. Kaki Xiaoyong di samping Yi Ying semuanya lemah. Dia sangat ketakutan saat melihat Yi Ying diledakkan menjadi kabut darah oleh pria parubaya berjubah hitam.
Saat ini Xiaoli telah tiba di sini dengan dukungan Xiaoqi, diikuti oleh Xiaolong, Xiao Wutian, dan tetua lainnya. Xiaoyong, apa lagi yang ingin Anda katakan? Xiaoyan berkata dengan ekspresi dingin. Pola keluarga tiba-tiba muncul di dahinya dan kekuatan yang kuat dan tak terlihat segera membungkus Xiaoyong segera menjadi terdistorsi. Jangan, jangan bunuh saya, dan saya akan memberi Anda api surgawi saya. Jadi jangan bunuh saya. Xiaoyong dipegang erat oleh kekuatan tak terlihat. Dia sangat kesakitan dan berkata dengan susah payah. Dia melemparkan dirinya ke arah Xiao Wutian, tampak meminta bantuan. Xiao Wutian memandang Xiaoyong, matanya meledak karena marah. Mengkhianati keluarga, bersedia menjadi mata-mata. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Api surgawi di tubuh Anda adalah milik klan dan Anda pantas mati. Xiaoyan mengepalkan tangan begitu dia menggenggamnya. Xiaoyong menjerit dan terjepit oleh kekuatan tak terlihat dan meledak menjadi kabut darah. Kabut darah berangsur-angsur menghilang dan sekelompok api merah menyala berkedip-kedip dan menggantung di udara. Xiaoyan melihat api di depannya dan warna menyala tiba-tiba muncul di matanya. Xiaoyan, tolong singkirkan api surgawi ini. Xiaoli memimpin orang-orang. Ini adalah api surgawi yang meledakkan bumi yang menempati peringkat ke-23 dalam daftar api surgawi. Anda telah memberikan kontribusi untuk menyelamatkan klan, dan ini adalah hadiah untuk Anda. Meskipun api surgawi ledakan bumi berada di peringkat 23, meskipun sedikit lebih rendah, tapi itu tidak buruk. Xiaoyan tersenyum dan bergumam, dan dengan sedikit lambaian tangannya, nyala api itu melonjak. Xiaoyan dengan hati-hati menyingkirkan api surgawi asal mula ledakan bumi dan langit. King Huran menoleh dan berteriak dengan marah kepada pria parubaya berjubah hitam dan semua orang di sekte Yimo di depannya. Keluar! Pria parubaya berjubah hitam itu memiliki wajah yang sangat jelek. Kemudian sebuah celah ruang terbuka dengan tangannya dan semua orang pergi. Saat ini, Xiaoli dan klan Xiao telah tiba di depan King Huran dan klan Iblis Darah. Xiaoli menangkupkan tinjunya dengan kedua tangan, membungkuk dan memberi hormat kepada King Huran. Salam kepada senior, terima kasih atas bantuan Anda. King Huran dengan cepat melangkah maju dan mendukung sosok bungkuk Xiaoli. Tidak ada sopan santun, tidak ada sopan santun, tidak apa-apa, saya tidak punya kendali. Jadi saya harus meminta maaf kepada para tetua. Saya tidak berani menganggapnya serius. Raja Iblis bisa mengatakan ini, dan klan kecil sudah ketakutan. Xiaoli bersikeras untuk menyelesaikan ucapannya. Setelah memberi sambutan, Xiaoli menegakkan tubuh dan berkata kepada King Huran, Raja Iblis, silakan pindah ke aula untuk berbicara. Tidak perlu, sekarang masalah di klan Xiao telah mereda dan ada hal lain yang harus saya lakukan. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda. King Huran menjawab dengan sopan. Bagaimanapun ras manusia dan ras iblis ada kekuatan yang berlawanan. Jika dia tinggal di klan Xiao untuk waktu yang lama, tidak ada gunanya bagi klan Xiao. Dan King Huran mengetahui hal ini dengan baik. Adik kecil, kami pergi dulu. Jika terjadi sesuatu, pergilah ke kota ajaib untuk menemukan saya. King Huran menghampiri Xiaoyan lagi, menepuk bahu Xiaoyan dan berkata sambil tertawa. Terima kasih, Saudara King, kata Xiaoyan sambil bergandengan tangan. Jangan berterima kasih kepada saya. King Mu'er di sampingnya tidak senang. Terima kasih. Hal pertama yang ingin saya ucapkan, terima kasih kepada Nona Mu'er. Jawab Xiaoyan buru-buru. Jelas dia benar-benar harus berterima kasih kepada King Mu'er karena dapat menemukan klan iblis darah begitu cepat. Anda masih memiliki hati nurani. King Mu'er akhirnya tersenyum. Melihat sikap King Mu'er terhadap Xiaoyan, Xiaoli hanya bisa melirik ke belakang ke arah Xiaoqi di bersampingnya dan sedikit mengernyit. Oke, ayo pergi. King Huran menyapa King Mu'er sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, sebuah retakan muncul dan dia memimpin anggota klanannya masuk. Namun ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajah King Mu'er dan dia menatap Xiaoyan sebelum masuk ke dalam celah.
Setelah Xiaoyan melihat King Horan dan yang lainnya pergi, dia menghela nafas lega, karena krisis klan Xiao akhirnya teratasi. Xiaoyan berbalik dan menatap Xiaoli. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Jika Xiaoli dan Xiaolong tidak merencanakan dan hati-hati sebelumnya, kali ini mereka berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya. Jika tidak, dia mungkin telah jatuh ke tangan klan Jiwa Iblis. Leluhur. Suara Xiaoyan tercekat oleh isak tangis. Setelah menghampiri Xiaoli, Xiaoyan tidak bisa berkata-kata dan berlutut ke arah Xiaoli dengan leluhur yang begitu baik. Xiaoyan sudah memiliki sepenuhnya terhadap klan Xiao di dalam hatinya. Xiaoli buru-buru bergerak maju sebelum Xiaoyan bisa berlutut. Senang bisa kembali dengan selamat. Ekspresi Xiaoli menjadi lebih terguncang dan dia mendukung Xiaoyan yang hendak berlutut, tapi sosoknya masih sedikit tidak stabil. Saya Xiaoyan harus berlutut, jika bukan karena tetua kedua. Xiao Wutian berjalan dan ekspresi bersalah di wajahnya, memikirkan bagaimana dia hampir menghancurkan seluruh klan karena keegoisan kecilnya. Xiao Wutian diliputi rasa malu. Dia berkata kepada Xiaoyan dan Xiaoli pada saat yang bersamaan. Nak, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya benar-benar malu dengan leluhur saya. Setelah mengatakan itu, ekspresi Xiao Wutian tiba-tiba menjadi rileks, dan batu yang membebani hatinya akhirnya terangkat. Xiaoyan buru-buru mengangkat tubuhnya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Wutian. Tetua keempat mengatakan sesuatu yang serius. Beraninya Xiaoyan menganggapnya serius. Semuanya sudah berakhir. Tetua keempat juga ditipu oleh Xiaoyong. Jadi jangan salahkan diri Anda sendiri. Xiaoli jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tertawa dan berkata, Oke, bagus. Semuanya sudah berakhir. Xiaoqi menoleh ke Xiaoli saat ini. Di sebelah Xiaoyan dan berbisik kepada Xiaoli. Kakek, biarkan Xiaoyan bersujud pada Anda. Jika tidak, dia akan gelisah. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Xiaoyan dan berlutut ke arah Xiaoli. Selama krisis di klan Xiao ini, banyak murid berada dalam masalah. Semua karena mereka berusaha melindungi Xiaoyan agar bisa melarikan diri. Xiaoyan selalu mengkhawatirkan hal ini. Meskipun dia tidak mengatakannya, bagaimana mungkin Xiaoqi dan Xiaoyan tidak merasakannya saat mereka bersama? Jika Xiaoyan tidak dibiarkan berlutut seperti ini, Xiaoyan tidak akan pernah merasa nyaman. Xiaoli menerima berlututnya Xiaoyan dan Xiaoqi dan menoleh untuk melihat Xiaolong. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan senyuman bahagia dan mereka tertawa terbahak-bahak pada saat yang bersamaan. Tingkah laku Xiaoqi menunjukkan bahwa dia telah menerima dan mengenali identitas istri Xiaoyan. Setelah berlutut dengan Xiaoli, Xiaoyan menarik Xiaoqi dan berjalan menuju Xiaolong, dan keduanya berlutut menghadap Xiaolong. Namun Xiaolong buru-buru membantu mereka berdua berdiri. Begitu mereka menyatukan tangan, alis Xiaolong sedikit berkerut, lalu menjadi rileks dalam sekejap dan berjalan menuju Xiaoli. Xiaoyan dan Xiaoqi berdiri dan berlutut secara bersamaan menghadap semua anggota klan yang melihat mereka. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memandang semua orang, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun tindakan Xiaoyan segera menimbulkan tawa dari seluruh klan Xiao. Semua orang mulai menyukai anak jenius ini. Melihat Xiaoyan, banyak anggota klan tersenyum penuh rasa malu. Xiaoyan tidak pandai berkata-kata, tapi ketika semua orang tertawa seperti ini, dia tiba-tiba merasa malu. Xiaoqi melototi Xiaoyan dengan wajah malu-malu, bertingkah seperti istri kecil. Melihat tingkah Xiaoqi, kecuali Xiaoli dan Xiaolong, semua orang di klan Xiao menjadi bingung. Mereka tidak tahu kalau Xiaoqi dan Xiaoyan sudah bertunangan menjadi sedikit cerah karena kebahagiaan. Xiaolong berjalan langsung ke arah Xiaoqi dan berkata dengan bercanda, Xiaoqi, kakak bertanya pada Anda, apakah Xiaoyan tidak baik pada Anda? Tidak, dia sangat baik pada saya. Jawab Xiaoqi seperti ini. Lalu, kenapa Anda masih perawan? Setelah Xiaolong selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Wajah Xiaoqi tiba-tiba memerah karena malu, sampai ke lehernya. Dia berbalik dan berlari ke arah Xiaoli, menarik lengan Xiaoli dan mengguncangnya. Xiaoyan juga melihat ke tanah dengan malu tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.